Allah Azza wa Jalla telah menetapkan rezeki semua makhluknya sejak awal mula penciptaan hingga masuk ke liang lahat. Rezeki bagi manusia tak hanya berbentuk harta. Banyak bentuk rezeki lainnya seperti nikmat iman Islam, keluarga yang harmonis, juga kesehatan. Rezeki merupakan anugerah dari Allah Tuhan semesta alam. Dan pada dasarnya, rezeki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil lagi olehnya. Untuk itu, sebagai manusia kita tak perlu protektif atau berlebihan mengejar rezeki. Sebab, Allah telah mengaturnya untuk kita. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha dan berdoa kepadanya untuk diberikan rezeki. Mendapatkan rezeki bisa dengan berbagai cara. Bahkan Allah memiliki banyak sekali pintu rezeki. Semua tergantung bagaimana cara kita mampu membuka pintu rezeki tersebut. Inilah 8 jalan rezeki yang ada dalam Al-Quran, simak penjelasannya. 1. Rezeki yang telah dijamin. Jangan takut untuk tidak mendapatkan rezeki, karena Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluk yang ada di bumi sudah dijamin rezekinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak di muka bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. 2. Rezeki karena rasa syukur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Orang yang memiliki sifat kikir atau terlalu pelit, bahkan terhadap dirinya sendiri, akan selalu merasa kurang rezeki. Padahal, Allah menjanjikan rezeki bisa datang berkali lipat apabila kita bersyukur kepadanya. 3. Rezeki karena menikah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. 4. Rezeki karena anak. Pada zaman Rasulullah, ada banyak kasus pembunuhan anak yang dilatar belakangi oleh ketakutan akan kemiskinan. Apalagi anak perempuan, karena mereka dianggap sebagai kaum yang lemah, karena tidak bisa bekerja dengan fisik sekuat kaum laki-laki. Sehingga, orang-orang tua di Arab berpikir bahwa membesarkan mereka berarti membebani diri sendiri. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing, maka jangan takut miskin karena hadirnya seorang anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. 5. Rezeki karena istighfar. Apabila kita banyak melakukan keburukan, maka rezeki kita akan terhambat. Oleh sebab itu, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sertai juga dengan upaya memperbaiki diri. Allah menjamin rezeki orang-orang yang memohon ampun. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. 6. Rezeki karena usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 39-41. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 7. Rezeki karena bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. 8. Rezeki karena sedekah. Pintu rezeki menurut Al-Quran yang terakhir adalah bersedekah. Saat kita sedekah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda dari nilai yang kita sedekahkan secara ikhlas. Bersedekah dapat menyambungkan tali silaturahmi antara muzaki dengan mustahik, serta dapat membantu para mustahik untuk menyambung kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itulah 8 pintu rezeki yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Untuk itu, kita tak perlu khawatir akan kekurangan, karena ada banyak jalan untuk memperoleh rezeki. Rezeki pun bukan hanya soal materi, tetapi mencakup semua hal yang membawa manfaat dan kebaikan.